Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini saya akan membuat konten tentang koleksi diecast saya skala 1:43. Oke, langsung kita mulai. Ini tema video kali ini diecast skala 1:43 sedan keluaran 80 sampai 90-an. Baik sedan merek-merek Jepang maupun merek-merek Eropa dan ada Amerika. Oh enggak, ini merek Eropa. Yang pertama itu saya mau bahas brand dari Jerman, dari merek Mercedes-Benz. Itu koleksi pertama saya itu Mercedes-Benz 190E tahun 1984. Ini keluaran, ini apa ini ya, saya lupa ini mereknya. Ini made in China teman-teman ya. Ini gambarnya kelihatan ya, Mercedes-Benz 190E 1984. Ini tulisannya kelihatan nggak nih di sini? Kelihatan ya. Nah, warna gold. Jadi Mercedes-Benz 190E ini beberapa car antusias bilangnya baby Benz. Jadi dia itu mobilnya kecil dibandingkan Mercedes-Benz di line up Mercy. Ini sangat detail ya teman-teman ya. Dan juga ini belum saya buka blisternya, cuman blisternya udah sobek-sobek. Jadi ini saya terus terang saya nggak punya lemari pajangan, jadi saya taruhnya di lemari meja di kamar yang di atasnya itu AC. Jadi ini kena tetesan air AC, jadi sebagian itu sobek begini. Tapi ini nggak saya buka, masih cuman bagian belakang sini aja blisternya. Bisa dilihat warna gold apa brown, ini warna gold ini kelihatan ya, Mercedes-Benz. Oh iya, saya untuk koleksi diecast saya itu saya lebih cenderung mengkoleksi mobil-mobil yang kalau istilah car antusias itu versi jalan raya. Jadi street legal. Saya kurang suka koleksi yang racing, yang mobil-mobil balap. Dan juga brand-brand yang saya koleksi itu kalau mobil aslinya lebih ke mobil yang sering kita lihat di jalan lah ya, semacam kalau dari Jepang itu ya Toyota yang biasa gitu. Terus kayak Mercy atau BMW yang banyak, yang pokoknya teman-teman lihat lah di jalan ya kalau versi aslinya. Oke, ini Mercedes-Benz 1984 seri 190E. Lanjut, masih dari Mercy, kali ini keluaran Maxi Champ. Jadi buat diecast kolektor pasti tahu nih, Maxi Champ ini satu grup sama Mini Champ. Jadi Mini Champ itu cenderung dia mobil-mobil yang dibuatnya itu yang racing ya teman-teman ya. Harganya pun Mini Champ itu di atas Maxi Champ. Kalau Maxi Champ itu agak lebih murah, dan Maxi Champ itu lebih sering membuat yang mobil-mobil yang istilahnya mobil-mobil yang versi jalan raya ya teman-teman ya. Saya coba buka dikit ini. Ini juga kotaknya basah, jadi kayaknya lengket. Belum pernah saya buka juga ini, kena tetesan AC. Jadi ini Mercedes-Benz 300 TE. 300 TE itu jadi T itu bahasa ininya, bahasa car antusiasnya itu touring kalau nggak salah saya, dan E itu serinya. Jadi ini Mercedes-Benz E-Class. E-Class itu Mercedes-Benz sedan yang kelas di tengah ya. Kalau kelas atasnya itu S, di kelas tengah itu E, di bawahnya itu C di literaturnya. Nah ini 300 TE, jadi ini yang versi wagon. T itu kodenya touring itu biasanya wagon. Kelihatan ini belakangnya agak yang pakai bagasi yang apa ini namanya tuh, station wagon ya, bukan yang versi sedan ya. Kalau di Mercedes
agak lebih modern. Biasanya yang kayak gini tuh dibilang shooting brake kalau nggak salah saya. Jadi shooting brake itu artinya station wagon. Kalau yang seri agak lama dia pakai kode T touring. Ini dari Maxi Champ, detail ya teman-teman ya, dan ini warnanya two tone, hitam bagian atas, bagian bawahnya abu-abu. Nih, ini kalau mobil aslinya di Car Enthusiast kayak di Indonesia, kalau teman-teman punya yang kayak gini itu harganya benar-benar nggak bisa diperkirakan lah. Terserah yang jual mau jual berapa. Kalau dia mau jual 300 juta ya 300 juta, kalau dia mau jual 500 juta 500 juta. Apalagi kalau kondisinya tuh pristine gitu, bagus, itu udahlah nggak jelas harganya. Tergantung berapa si pemilik mau menjual dan berapa calon pembeli sanggup gitu. Ya, Mercedes-Benz 300 TE. Kalau yang versi sedannya di dunia nyata misalnya seri 300E atau E320 itu juga masih sekitaran 100 juta ke bawah lah. Kalau kok tergantung kondisi ya, kalau yang bagus banget masih bisa lah di 100 jutaan. Tapi kalau versi TE gini udah pasti mahal kalau mobil aslinya. Oke, lanjut. Ini juga masih versi touring, tapi dari brand Herpa teman-teman. Herpa ini keluaran, kalau sini sih made in China juga. Ini juga E320T Limousine tulisannya. Jadi T-nya itu touring juga, sama versi wagon juga kayak gini kelihatan. Oke. Ini yang sebelumnya tadi nih. Ini yang versi yang warna hitam. Yang ini yang versi warna coklat ya. Sama skala 1:43, tapi dari beda brand. Yang ini Herpa, yang ini dari Maxi Champ. Untuk detailnya juga yang Herpa ini lumayan detail teman-teman. Kalau saya sih lebih sama aja sih, cuman kalau yang versi Maxi Champ ini lampu depannya tuh kuning. Lampu depannya kuning, kalau yang versi Herpa lampu depannya putih ya. Oke, lanjut. Berikutnya itu dari Maxi Champ juga. Nah, ini Mercedes-Benz E-Class, sama seperti yang tadi, tapi ini yang versi sedan teman-teman. Ini tertulis Mercedes-Benz 230E. Kelihatan ya, warna silver. Nah, ini sedan, kalau yang tadi kan touring. Mercedes-Benz itu Mercy sama BMW itu angka-angka di nomor serinya itu mengandung arti ya teman-teman ya. Kalau yang di sekitaran tahun 90-an gitu, dari 86 sampai 90-an gitu, masih terus sih sampai tahun 2000-an. Kalau 230E itu pakai mesin 2300 cc dia. Kalau E itu menandakan dia sudah injeksi. Jadi 230E itu berarti dia masih seri W124. Kalau di Mercy aslinya itu di bawah tahun 93 kalau nggak salah saya. Jadi kalau yang seri lama itu 230E, jadi 2300 cc injeksi elektronik. Kalau seri setelah tahun 93, E-nya ke depan. Jadi E itu menjadi kelas. Jadi E320 atau E230. Kalau yang sudah pakai E320 atau E230 itu artinya dia kelasnya kelas E-Class. Tapi tetap angka 230 itu 2300 cc. Kalau dia E320 berarti E-Class 3200 cc. Beda dengan seri yang 93 ke bawah ya. Kalau E di belakang itu artinya elektronik alias injeksi. Oke, lanjut. Kita masuk ke masih di Jerman juga teman-teman. Jadi ini kalau tadi dari brand Mercy, sekarang kita buka dari brand BMW.
Ada yang tahu kepanjangan dari BMW? Jadi BMW itu kalau aslinya itu kepanjangannya bacaannya Bayerische Motorenwerk. Jadi beberapa car enthusiast itu memplesetkan menjadi Bavarian Motorenwerk karena BMW itu berasal dari kota Bavaria, makanya BMW itu Bavarian Motorenwerk diplesetkan. Kalau aslinya Bayerische Motorenwerk. Oke, kita langsung masuk ke BMW ya teman-teman ya. Ini BMW 635 CSI. Jadi ini keluaran Maxi Chem. Ya saya bilang tadi Maxi Chem ini satu grup sama Mini Chem. Jadi ini kalau tentang BMW ini teman-teman, secara umum BMW itu ada 3 seri ya untuk yang sedan. Seri 3, seri 5 sama seri 7 itu sudah jadi istilahnya standarnya BMW yang car enthusiast dan masyarakat umum tahu. Nah ini mungkin saya juga kurang paham nih kalau yang 635 CSI ini keluaran tahun berapa. Tapi kalau melihat bentuknya ini sekitaran tahun di bawah tahun 87 ya teman-teman ya. Dugaan saya sih, karena saya 635 CSI ini karena nggak terlalu umum. Jadi ini kalau kita baca dari serinya 635 CSI berarti ini BMW seri 6. 35 itu menandakan kapasitas mesin 3500 cc. Terus CSI CSI itu C itu kalau dugaan saya C itu untuk coupe karena ini 2 pintu. Jadi coupe itu rata-rata mempunyai 2 pintu. Terus S itu mungkin sport. Terus kode I itu injeksi. Jadi coupe sport injection mungkin ya dugaan saya ya. Tapi saya ragu di S nya sih. Kalau I nya kayaknya injeksi, sedangkan C nya itu coupe. Ini 2 pintu pakai velg. Pada zamannya udah hebat banget ini Brayton. Ini dugaan saya ini kayaknya velgnya Brayton Magic Racing yang jari-jari. Ringnya lumayan besar ini, mungkin ring 18 atau ring 19. Ada daktil di belakang. Dan ini standar banget teman-teman. Kelihatan ya. Jadi sekedar informasi, BMW itu juga sama kayak Mercedes mengeluarkan tipe-tipe tertentu yang limited. Kayak 635 CSI ini lumayan limited, mobilnya ada lagi kayak BMW 850 gitu. Itu pakai lampu pop up dan depannya tuh pipih. Dia masuk ke kelas semacam exotic cars kayaknya. Dia tahun-tahun 90-an desainnya itu mirip-mirip dengan Lamborghini, Ferrari di tahun-tahun itu. Ini ya, 635 CSI warna putih keluaran Maxi Chem. Kemudian lanjut sama masih dari Maxi Chem, ini seri 323i. Ini 323i yang juga masih seri yang kayaknya bareng dengan yang 635 CSI tadi kalau melihat desainnya. Jadi ini belum yang pakai mesin E nih ya. Ini di bawah tahun 86 ya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi kalau mobil aslinya seri 3, ini BMW 323i, ini BMW seri 3 2300 cc injeksi, udah pakai I ya, BMW 323i. Kalau kita lihat bentuknya ini di bawah tahun 86 ya teman-teman ya, karena sejak tahun 86 itu BMW seri 3 itu udah yang menjelang, kalau dibilang orang car enthusiast itu BMW Mas Boy. Jadi BMW seri 3 dengan kode mesin E30. Nah, dia sudah pakai mesin kode mesinnya M40. BMW seri 3 M40 kalau orang bilang. Kode M40 itu dia pakai 2 seri body ya. Ada yang E30 M40 itu, terus dipakai juga yang seri setelahnya. Kok jadi lupa saya nih.
Nih, jadi 323i yang ini di bawah tahun 86, di sini nggak tertulis tahunnya, kelihatan ya. Dan ini yang versi 2 pintu teman-teman, versi 2 pintu, dan peleknya kecil nih, pelek standar, kayaknya pelek 14 atau pelek 15 ini, kelihatan ya, kecil ya, jari-jari kecil. Ini khas BMW banget pakai pelek jari-jari ini, kelihatan ya, keluaran Maxi Champ ya. Selanjutnya itu keluaran Neo BMW M5 seri body E34. Nah, jadi ini teman-teman, saya suatu kali itu hunting di online shop, terus saya nemulah ini tuh X-Colpri tulisannya. Waktu itu saya beli harganya 1 juta bulan. Jadi ini BMW seri 5 kode body E34 seri Bulldog kalau dibilang orang ya. Ini keluarannya sekitar 91 atau 92 sampai 96 kalau nggak salah saya ini. Jadi ini yang seri M5 nya. Jadi BMW itu teman-teman, versi racingnya itu pakai kode M. Jadi kalau dia seri 3 BMW M3, kalau orang bilang M3. Terus kalau dia seri 5 BMW M5 atau M5. Terus kalau dia seri 7 BMW M7 atau M7. Nah, M itu tunernya BMW ya teman-teman ya. Tuner utamanya BMW. Kalau Mercedes itu tuner utamanya ada yang AMG atau AMG, ada lagi Brabus gitu ya. Nah, BMW itu pakai M, dia M tuning. Itu buat yang car enthusiast mobil-mobil yang atau yang paham mobil Jepang itu, kalau versi Toyota itu TRD Sportivo. Itu sebenarnya tuningnya brand Toyota resmi, Toyota Racing Development. Kalau BMW itu M series dia namanya. Nah, ini kalau BMW M5 aslinya dalam dunia nyata, kalau memang dia real M5, apalagi ini kalau M5 itu biasanya sisinya gede ya teman-teman ya. Itu collectible item banget kalau mobil aslinya untuk car enthusiast, karena dia tuh kenceng banget teman-teman, dan fiturnya tuh udah lengkap. Ini bisa dilihat, ini beneran bisa kita buka box apa ini namanya, kotak atasnya, jadi sisa gini bisa dilihat mikanya teman-teman. Ini juga saya kurang paham apakah ini dimodifikasi atau tidak oleh kolektor sebelumnya, karena kalau saya lihat-lihat, saya udah coba browsing teman-teman yang Neo kayak gini, Neo scale model yang untuk BMW yang kayak gini tuh nggak ada. Mungkin ada yang paham tentang literaturnya. Kalau kita lihat di sini, ini juga mikanya bagus, bukan mika yang beli buat ini ya, yang di online shop gitu ya. Mikanya tebal teman-teman, dan dia tuh padat. Kalau kita beli yang di online shop itu kan yang mudah kebuka gitu ya. Terus di sininya tuh ada tulisan gitu. Nah, di bawahnya juga bautnya ini itu pas di lubang bawah BMW tuh. Kan kalau kita yang beli di online shop itu kan itu seringan yang universal ya, kadang nggak bisa dipasang gitu lubang bautnya. Nah, ini bisa. Jadi X-Colpri saya pernah coba cari juga nggak ketemu nih yang Neo ya. Nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman yang paham apakah memang ini asli Neo. Kita pasang lagi. Oke, BMW nya udah. Sekarang kita lanjut mulai ke merek Jepang ya. Kita mulai dari Honda Accord dulu teman-teman. Jadi ini Honda Accord yang mulai dari tahun 78 ya. Kalau orang bilang Honda Accord generasi pertama, first gen. Jadi yang pertama itu yang ini
Nah ini saya beli dari eBay teman-teman, Honda Accord Salon tahun 78. Ini bisa dilihat, saya beli ini dari Jepang kalau nggak salah. Honda Accord generasi pertama warna merah. Ini banyak teman-teman di online shop, baik di eBay maupun di online shop Indonesia ya. Kayak gini, dan rata-rata tuh warna merah. Bisa dilihat. Nah ini belinya langsung dari Jepang, impor. Saya beli waktu sampai di Indonesia, di tempat saya. Ini kondisinya mikanya pecah teman-teman. Bisa dilihat nih, ada pecah di beberapa titik. Terus mobilnya sendiri di dalam tuh udah buyar gitu, kebuka sasis sama bodinya tuh lepas. Kayaknya patah, saya juga lupa kan udah lama. Saya lem aja. Dia kayak gini nih, dikirim di packing pakai bubble wrap, terus dimasukin dalam kardus itu kayak gini aja dia. Nggak tahu saya brandnya apa ini, saya lupa karena udah cukup lama saya nggak nambah koleksi diecast ya. Oke, bisa dilihat ini kelihatannya lumayan detail nih, skala 1/43. Ini kalau di Indonesia pada zamannya bisa dibilang mobil orang kaya lama ya, Honda Accord ini ya. Terus kemudian saya terus terang beli yang Accord ini tadi ya teman-teman ya, itu karena waktu saya lagi browsing di lapak online shop Indonesia, saya tuh ketemu ini teman-teman, tuh keluaran Noref ya tuh. Jadi ini tuh mobilnya tuh sama dengan ini teman-teman, mobilnya tuh sama tapi detailnya beda. Yang ini tuh bisa dilihat tahun 78. Memang pada zaman itu kaca spion itu kayaknya belum jadi perlengkapan standar ya, bahkan ada yang cuma sebelah atau ini nggak ada gitu. Saya juga nggak ketemu sih kaca spionnya. Kalau memang dia patah harusnya ada di dalam kan, ini nggak ada bangkainya, sisa-sisanya tuh nggak ada. Sedangkan yang versi Noref ini ada pakai spion tanduk teman-teman. Itu ini juga saya beli di Indonesia di online shop, dan dia tuh X-Call Free. Lumayan saya nebusnya, dan ini tuh asli Noref. Di kotaknya tuh ada Noref tulisannya atasnya, di sininya juga. Terus di sini ada tulisan Honda Accord Salon. Kalau yang tadi tuh Honda Accord Salon 1978. Mobilnya tuh mirip, cuman yang versi Noref itu terlihat lebih padat gitu, lebih rapi daripada yang versi saya beli yang dari Jepang ya. Kelihatan bedanya nih, yang ini two tone. Kalau yang saya beli yang versi Noref itu dia single tone warna silver, dan dia ada kaca spionnya terpasang. Sedangkan yang versi Jepang ini nggak ada. Oh, seharusnya ada nih versinya spion tanduk. Ini ada kelihatan bekas spion tanduknya patah, mungkin waktu pengiriman kali ya. Ada nih spion tanduknya nih, ada hitam di atas kap mesinnya ya, cuman mungkin udah patah. Sedangkan yang ini tuh ada utuh kaca spionnya. Ini juga saya beli X-Call Free teman-teman. Nah ini tulisannya asli, ini Honda Accord dari Noref nih, kotaknya asli. Di sini juga tulisan Noref. Jadi Noref ini buatan mana ya, Noref ini aslinya Prancis ya. Iya nih, dari Prancis kalau Noref ini ya. Oke, cakep kan. Nah terus kemudian saya juga Honda Accord nambah koleksi yang keluaran Ebro. Honda Accord yang kayak tadi tapi yang versi hatchback teman-teman. Tuh yang istilahnya kayak sekarang tuh Honda Jazz gitu ya. Nih hatchback dia, dan dia 2 pintu. Di sini tulisannya Honda Accord iX tahun 1976 kelihatannya nih. Dan ini keluaran Ebro teman-teman, warna silver, Honda Accord iX 1976. Oke. Ini lengkap, ini ada spion tanduknya juga. Ini belum pernah saya buka juga, ini belum pernah saya buka.
beberapa koleksi saya itu memang belum saya buka, tapi sebagian besar sih udah pernah saya buka kotaknya. Ini versi 2 pintu ya, saya suka nih sama ini dua ini, jadi sama-sama silver, sama-sama ada kotak kertasnya, sama-sama ada mikanya gitu, dan dari dua brand yang terkenal, Ebro sama Noref, sama-sama bagus nih, sama kan, keren kan, sama-sama warna silver lagi kan, cakep ya. Oke, lanjut koleksi saya. Setelah Honda Accord ini kita masuk dulu ke ada satu brand Prancis. Waktu saya lagi browsing, keluaran Odeon. Odeon ini buatan mana ya? Prancis ya. Skala 1:43, Peugeot 505 GTI 1984, limited 1 dari 1000 pieces. Tuh, Peugeot 505 GTI. Jadi Peugeot 505 GTI ini keluaran sekitar 1984 apa 85 gitu. Ini diciptakan oleh Peugeot itu untuk melawan Mercedes-Benz sama BMW seri 3 yang 1800 cc atau 2000 cc, karena ini mesinnya 2000 cc kalau saya nggak salah. Yang GTI ini udah injeksi, fiturnya udah lengkap. Dia ada juga yang 505 versinya yang GR atau GR. Jadi bedanya, kalau yang ini dibilang Peugeot 505 paus ya teman-teman, dibilang. Jadi dia kalau yang 505 GR itu mesinnya karbu, kalau yang GTI itu injeksi. Kalau beda di penampilan mobil aslinya, itu yang GTI ini kalau nggak salah saya lampu depannya bulat 2, benar nggak nih? Kalau di sini sih enggak ya. Terus beda juga di desain lampu belakang dia. Kalau secara keseluruhan sih sama dengan versi GR GTI itu. Nah ini unik banget teman-teman. Saya sering browsing itu jarang kayak ketemu merek Odeon yang Peugeot kayak gini. Jadi kemarin kalau ketemu, udah saya nggak mundur lagi, langsung saya beli. Keren ya, bagus ya. Ini untuk melengkapin, mendampingin koleksi Mercedes BMW ya, sesama sedan Eropa tahun 80-90an. Terus lanjut setelah Peugeot ini kita masuk lagi ke Jepang. Karena terakhir tadi Honda Accord hatchback, maka kita masih lanjutin seri hatchback Toyota Corolla FX GT. Oke, Corolla FX GT teman-teman, keluaran dari Witz. Kalau Witz ini buatannya Jepang ya, Tokyo Witz. Ini detail banget teman-teman. Toyota Corolla Witz ini dia ini kalau versi aslinya FX GT ini kalau di Indonesia satu angkatan dengan Toyota Corolla Greek atau lebih akrab dipanggil Griko. Nah, Griko nggak ini ya, apa twin cab ya? Griko ini kalau dari wajah sampingnya Griko ini FX GT. Saya juga lupa sih. Seingat saya kalau FX GT ini Griko, kalau sedangkan twin cab itu dia liftback teman-teman, yang pakai belakangnya tuh yang kayak gini ya, FX GT. Ini udah pernah saya posting di Instagram diecast saya. Udah lama ini koleksi saya, ini udah dari tahun 2015 kalau nggak salah ini. Agak jarang kayaknya ya. Lihat tulisannya Toyota Corolla FX GT ya, keluaran Witz, warnanya abu-abu. Ini yang versi 2 pintu ya teman-teman ya. Lanjut versi hatchback, sedan hatchback yang di Indonesia harga bekasnya itu benar-benar dark, benar-benar gelap. Ada yang berjual 250 juta, ada yang berjual 350 juta gitu ya. Tahu kan Honda Civic Estilo.
Ya, saya punya Honda Civic Estilo warna biru keluaran History. Jadi keluaran History ini teman-teman agak mahal ya. Kalau tulisannya 143 scale handmade model cars, tulisannya handmade. Jadi untuk di zaman sekarang kita jangan terkecoh dengan istilah handmade. Bukan berarti orangnya itu membuat pakai palu itu diketok-ketok, enggak teman-teman, enggak kayak gitu. Jadi handmade itu lebih ke mesin-mesin untuk mencetak barang-barang ini tuh dioperasikan secara tangan, dengan tangan manual, bukan dioperasikan dengan robot. Itu yang sekarang tuh handmade ya. Kalau yang dibuat itu beberapa di akun Instagram itu yang membuat diecast yang buat pakai tangan itu handcrafted biasanya dibuatnya. Ada beberapa itu yang pengrajin diecast lokal Indonesia itu coba-coba buat mobil-mobil yang akrab di masyarakat Indonesia, misalnya Isuzu Panther yang lama, terus Isuzu Panther yang kapsul, terus Kijang gitu, kijang tua sampai kijang kapsul gitu dibuat pakai handmade. Terus truk itu handmade, lumayan rapi ya, handcraftednya ya. Ada lagi yang motor saya lihat itu harganya juga lumayan tinggi. Cuma memang masih di bener-bener tahap awal, baru belajar. Kalau saya pernah beli sih satu. Jadi ini History Honda Civic Estilo warna biru. Ini juga belum pernah saya buka. Kalau di sini namanya Honda Civic SIR. Oh, kalau SIR itu kasta tinggi ya teman-teman ya, kalau di Honda ya. Jadi untuk sedan Jepang tahun 90-an itu masa keemasan sedan Jepang dijual khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Pada zaman itu seluruh merek Jepang mengeluarkan sedan dan semuanya sukses dijual di seluruh dunia. Zaman keemasan sedan dari Honda Civic. Kesuksesan Honda Civic itu dimulai dari tahun 86 ya, mulai dari Civic Wonder, masuk ke tahun 88 Civic LX sampai 91, 92 itu Civic Estilo ini sama Civic Genio. Terus lanjut dari itu Civic Vario. Nah itu sampai tahun 2000 masih sukses penjualan sedan-sedan Jepang pada zaman itu. Nggak ada sedan Jepang yang nggak laku, semuanya itu sukses pada zaman dari kira-kira 86 sampai tahun 2000. Honda itu berarti mengeluarkan 1, 2, 3, 4 generasi Civic dari 86 sampai tahun 2000, dan 44 itu sukses di Indonesia, dari Civic Wonder, Civic Grand, terus Civic Genio sama Civic Vario. Dan Corolla yang kayak tadi itu juga dimulai dari tahun 88. Kesuksesannya yang mulai modern itu mulai dari Toyota Corolla Twin Cam kode AI92, dilanjut dengan Great Corolla. Setelah Great Corolla, Corolla All New 2 seri, mesin 1600 dan mesin 1800. Nah setelah itu mulai agak-agak drop juga penjualan sedan di Indonesia. Tapi Corolla itu adalah mobil dengan merek terlaris di dunia, penjualan tertinggi sampai dengan sekarang. Ini yang Corolla tadi. Kemudian kita lanjut lagi sedan Jepang tahun 90-an itu dari brand Mitsubishi ya teman-teman. Yang pertama itu ini Mitsubishi Eterna. Oke, keluaran dari Ixo model. Ixo model ini aslinya keluaran mana ya? Cina mungkin ya. Sebentar. Iya, Cina. Jadi Ixo model ini Cina. Jadi Ixo model ini teman-teman termasuk yang banyak mengeluarkan seri, dan dia tuh dalam tanda kutip murah gitu ya, lumayan murah. Padahal dia detail teman-teman.
Ini bisa dilihat nih Mitsubishi Eterna. Di beberapa negara tuh nyebutnya Mitsubishi Galant. Di Indonesia itu disebut Mitsubishi Eterna. Jadi Mitsubishi Eterna ini yang versi ini tuh keluar dari tahun 88 kalau saya nggak salah. 88 sampai 91, terus facelift lagi 92 93. Faceliftnya itu kelihatan banget di lampu belakang. Lampu belakangnya yang model agak ada beda lah dengan yang tahun sebelumnya. Mitsubishi Eterna ini kalau mobil aslinya itu ada 2 seri teman-teman. Mitsubishi Eterna yang versi DOHC, kalau istilah orang tuh Eterna GTI, sama Eterna yang SOHC. Nah itu yang sama-sama 2000 cc, tapi yang GTI itu injeksi, yang DOHC yang SOHC itu salon ya, Eterna salon itu dia karbu. Nah ini kalau ngelihat dari desain bumpernya, kalau di Indonesia ini disebut Eterna GTI. Dan kalau ngelihat dari lampu depan ini, kalau di Indonesia keluaran tahun 88 sampai 90 atau 91, Mitsubishi Eterna GTI, keluaran dari IXO model. Ini belum pernah saya buka ini teman-teman, belum pernah saya buka. Saya barusan coba tarik ini nggak bisa, berarti belum pernah saya buka ini. Lanjut masih di brand Mitsubishi, ini keluaran dari GTI Generation, Mitsubishi Lancer, keluaran tahun 90. Ini Lancer ini tuh 93 sampai 96. Kalau orang bilang Mitsubishi Lancer Evo 2 dan Evo 3 kalau di Indonesia terkenalnya. Ini lampu belakangnya yang model masih PP ya teman-teman. Kalau tahu film Sidul, ini Mitsubishi Lancernya Sarah. Jadi lampu belakang masih yang model PP sampai generasi Evo 3. CB berapa itu kodenya? CB5 apa ya? Nah itu begitu dia masuk Evo 4, lampu belakangnya udah sebut segitiga. Evo 4, Evo 5, Evo 6 lampu belakangnya sama segitiga. Beda di desain bumper sama lampu depan. Nah ini yang versi 93 sampai 96 ini. Kelihatan lampu belakangnya. Ini juga termasuk sedan Jepang yang laris manis teman-teman. Dia head to headnya itu sama 2 brand tadi, Corolla sama Civic, sama dari Suzuki. Nanti deh kita bahas satu, Suzuki Esteem dan Baleno. Ini ada 2 versi juga. Kalau di versi mobil aslinya Mitsubishi Lancer ini, yang versi GTI itu 1800 cc injeksi, sedangkan yang GLXI itu 1600 cc karburator teman-teman. Kenceng. Mitsubishi itu nggak ada yang nggak kenceng. Semua mobil Mitsubishi itu kenceng teman-teman. Ini ya, ini belum pernah saya buka, masih pakai plastik wrap bawaannya dari awal saya beli. Nggak tahu, sayang aja sih bukanya karena lumayan langka juga ini. Ya, bagus banget. Oke, terakhir kita berkutat dengan mobil Jepang. Itu saya punya 2 sedan Suzuki keluaran De Colombia. De Colombia ini buatan Cina teman-teman ya. Jadi ini pabrikannya ini, saya punya beberapa koleksi buatan De Colombia. Kotak kayak gini dia blister yang ya cuman sekedar kotak kertas, sama ininya itu plastik lembut gini ya. Di dalamnya itu juga ada sekedar wadah untuk naruh mobilnya. Tapi pabrikan De Colombia ini membuat mobil lumayan detail teman-teman, dan harganya ini murah banget. Untuk skala 143 saya belum pernah bongkar nih, tapi kalau ngelihat dari kualitinya kayaknya mungkin bodinya plastik mungkin, tapi detail banget. Saya punya ada Suzuki Jimny, Chevrolet Sprint di situ, saya sama Chevrolet Swift 13 sedan. Nah ini juga kayak Chevrolet Sprint, ini di Indonesia tenangnya sebagai Suzuki Forza teman-teman.
Suzuki Forza. Kalau ngelihat yang di sini, ini yang seri GLX. Jadi seri Forza itu ada dua, seri GL sama GLX. Yang edisi awal itu seri GL itu dia agak sedikit lebih kecil, desain lampunya juga dia nggak pakai daktil, lampunya gini doang bagasinya. Terus di dalamnya masih pakai kaca manual. Nah setelah keluar seri GLX ya tahun 87 itu spionnya udah elektrik kalau mobil aslinya ya, terus power window dia udah, dan bagian pintu bagasinya itu ada daktil gitu. Nah ini diecast nya keluaran di Columbia, ini seri GLX, jadi sekitar tahun 87 88 gitu lah. Forza GLX detil teman-teman, bisa dilihat nih tuh di Columbia. Ada dia satu lagi brand tuh De Agostini kalau nggak salah namanya tuh, itu kayak di Columbia ini. Jadi diecast skala 143 miniatur, murah dia teman-teman, murah. Jadi kalau yang pengen coba belajar koleksi diecast 143, coba dilirik merek-merek De Columbia atau De Agostini. Itu De Agostini tuh brand IXO kalau nggak salah saya. Jadi dia tuh cuman pakai blister gitu dan detil, skala 143 nya detil. Harganya juga 100 ribuan lah, mungkin sekitar kalau iseng. Jadi kalau mau hunting di online shop itu, misalnya kita hunting diecast Chevrolet Sprint de Columbia gitu, muncul nanti ada beberapa, itu cari yang paling murah teman-teman. Dan yang jangan milih yang tulisannya harap tanyakan dulu stok, itu reseller. Jadi carilah yang ready stock, itu ready stock. Nah itu penjual aslinya dan biasanya murah. Ini seingat saya sih zaman udah lama banget ini, mungkin 2014 saya beli. Ini saya beli dari luar, saya beli dari eBay. Kalau dari eBay itu harganya itu 100 ribu mungkin nggak nyampe lah, tambah tinggal pilih lah yang shippingnya ya, ada yang free shipping gitu kan. Harga itu murah, paling sekitar 100 ribuan lah di luar. Di Indonesia udah banyak yang jual sekarang sih yang kayak gini. Dan mungkin setelah di Indonesia ya namanya seller pasti ngambil keuntungan lah, mungkin sekitar 200-300 ribu harganya. Jujur saya udah lama nggak browsing, saya udah lama banget nggak browsing. Mungkin udah banyak, saya pernah terlihat udah banyak yang merek-merek di Columbia. Jadi ini Chevrolet Sprint alias Suzuki Forza. Satu lagi keluaran di Columbia juga itu Chevrolet Swift 13 sedan. Jadi mungkin bagi yang belum terlalu paham tentang dunia mobil ya, kalau saya memang hobi juga mobil, hobi diecast, hobi mobil juga. Jadi Chevrolet sama Suzuki itu satu grup teman-teman, dari GM, sama-sama GM, maksud saya satu grup. Jadi mereka itu pabrikan sering saling rebadge ya, saling ganti nama gitu ya. Kalau di Indonesia itu yang banyak tuh Xenia, Avanza gitu ya, Agya, Ayla gitu, satu Toyota satu Daihatsu. Nah ini Chevrolet sama Suzuki, jadi Chevrolet Swift 13 sedan. Kalau di Indonesia ini terkenal sebagai Suzuki S-Team, bisa dilihat nih, Suzuki S-Team. Ini juga belum pernah saya buka sih, masih tapi ini udah masih segel sih, belum pernah saya buka. Ini kita coba buka, tapi masih ada di atasnya, masih ada plasternya. Dan yang kayak saya bilang tadi, karena saya tuh di kamar nggak ada lemari khusus, jadi saya taruh di meja yang di atasnya ada AC. Akhirnya nih sering ketetesan air AC, jadi udah hancur gini blisternya. Chevrolet Swift 13 sedan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita tentang koleksi diecast 143 sedan keluaran 80 sampai tahun 90-an. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.